ya, ilmun yabhathu fi itsbatil aqaidi diniyati bil adillati yakiniyah al aqliyah wa naqliyah allati tuzilu kullasyak. Ilmu tauhid adalah satu bidang ilmu yang membahas tentang ketetapan keyakinan-keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalilnya rasionalis dan kutipan-kutipan nas yang tujuannya menghilangkan segala keraguan. Jadi Mu'tazilah sebagaimana kita ketahui punya pemahaman akidahnya berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya mereka menyatakan bahwa perbuatan itu dari manusia, dari makhluk, bukan dari Allah. Jika kita melakukan sesuatu itu dari kita, bukan dari Allah. Kemudian mereka juga menafikan alam kubur. Jadi alam barzah itu tidak ada. Kemudian dari ulama mereka juga menyatakan bahwa hari kiamat manusia dibangkitkan itu hanya ruh saja, bukan jasad. Dan masih banyak pendapat-pendapat akidah mereka yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, Abdul Jabbar, Al-Qadhi Abdul Jabbar yang menyusun kitab Al-Umad, Usul Fiqih, beliau punya kitab akidah berjudul Syarhul Al-Usulil Khamsah. Situ beliau membahas tentang masalah akidah. Tapi akidah Mu'tazilah. Kemudian juga ada Abul Husain Al-Basri mengarang kitab berjudul Tasaffuhul Adillah. Adapun kitab yang ditulis oleh Imam Juwaini atau Imam Haramain itu berjudul Al-Aqidah An-Nizamiyah fil Arkani Al-Islamiyah. Itu kitab akidah daripada Imam Haramain. Al-Imam Ghazali juga mengarang kitab tentang akidah Asy'ari berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi juga menyusun kitab akidah berjudul Asasut Taqdis fi Ilmil Kalam. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi diceritakan oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Dalam kitabnya Lisanul Mizan mengatakan beliaulah tokoh Imam Asy'ari yang menyempurnakan seluruh pemahaman Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau ini terkenal sebagai seorang ahli debat, karena di masa itu biasa perdebatan, namanya al-munazarah. Al-munazaratu, bahkan jadi satu kitab Fakhruddin Ar-Razi berjudul Al-Munazaratu. Itu beliau menceritakan beliau keliling dunia, pergi ke India, ke Rusia, keliling Jazirah Arab, ke Bukhara, ke Naisabur, keliling beliau dengan murid-muridnya berjumlah 300 orang. Itu datang menghadapi ulama-ulama, ada yang beliau berdebat dengan ahli kalam, ada yang beliau berdebat dengan ahli filsafat, ada yang beliau berdebat dengan ahli fikih, debat terbuka. Itu tujuannya untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka beliau menulis perjalanan tersebut di mana beliau berdebat dengan banyak tokoh-tokoh besar berjudul Al-Munazaratu. Yang luar biasa, beliau tidak pernah kalah di dalam berargumentasi. Di semua perdebatannya beliau menang karena beliau membawa ajaran yang hak, ajaran yang benar, yaitu Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari. Nah, secara struktur keilmuan Fakhruddin Ar-Razi ini disebutkan dan disepakati oleh ulama Asy'ariyah bahwa beliau adalah imam besarnya mazhab akidah Asy'ariyah. Jadi kita ini kan Asy'ari, kita punya imam besar itu adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Makanya mereka katakan ada 4 tokoh besar di dalam mazhab Asy'ari. Yang pertama gelarnya Syekh, guru besar, yaitu pendiri daripada mazhab Asy'ari itu sendiri, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini nisbat kepada kakek buyutnya yang seorang sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi beliau turunan sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Lahir tahun 260 Hijriah, wafat tahun 324 Hijriah. Beliau meninggalkan kitab-kitab yang sangat bermanfaat, diantaranya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah dan Al-Maqalatul Islamiyah. Beliau yang digelari Syekh.
guru besar dalam akidah, mazhab Asy'ari. Kemudian yang kedua namanya Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakkalani, lahir tahun 338 Hijriah, wafat 403 Hijriah. Memiliki kitab berjudul Al-Insaf, dijuluki dengan Al-Qadhi. Yang ketiga Al-Ustaz, julukannya Ustaz, namanya Abu Ishaq Al-Isfaraini. Tahun lahirnya ulama tidak menemukan, tapi wafatnya 452 Hijriah. Punya kitab berjudul At-Tafsir fid Din. Yang keempat dijuluki dengan Al-Imam, imam besar. Siapa dia? Fakhruddin Ar-Razi, lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Kitab yang ditulis Asasut Taqdis fi Ilmil Kalam. Bahkan para ulama mengatakan kitab beliau yang beliau tulis tentang ilmu kalam itu ada 44 judul. Hanya bahas satu ilmu kalam. 44 judul. Beliau punya kitab seluruhnya 200 judul. Dari ilmu tafsir, paling terkenal kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ada ilmu ensiklopedia, di situ berbicara fisika, berbicara biologi, berbicara geografi, ilmu geologi, ilmu kedokteran. Itu beliau bahas semuanya. Salah satu kitabnya berjudul Al-Mabahithul Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyyati wa Tabi'iyah. Dan masih banyak kitab-kitab beliau yang membahas seluruh cabang ilmu. Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan tidak pernah kalah di dalam berdebat, selalu menang. Satu kali beliau berangkat dengan murid-muridnya pergi ke satu kota namanya Naisabur. Di kota Naisabur itu beliau jalan di satu tempat dengan murid-muridnya yang jumlahnya banyak. Ada seorang nenek ajuz, nenek yang sudah tua, lewat bertanya ke murid-muridnya, ini siapa nih yang dikawal nih? Sang murid mengatakan, itu guru kami, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu bisa menjelaskan adanya Allah dengan 1000 dalil. Kata nenek, kalau untuk mengenal Allah, dia harus lewati 1000 keraguan. Bahasa itu singkat, tapi maknanya dalam. Ternyata Imam Fakhruddin Ar-Razi mendengar itu, ucapan nenek, bahwa untuk mengenal Allah tidak perlu dalil sebenarnya. Maksudnya itu, dengan adanya kita hidup di dunia itu sudah cukup menjadi dalil terkuat adanya Sang Pencipta. Maka Fakhruddin Ar-Razi yang mendengar ucapan seorang nenek tua, yang seorang nenek, bukan seorang ulama, bukan seorang ahli kalam, bukan seorang filosof, dia terkagum dengan ucapan si nenek tersebut, sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi berdoa, Allahumma ja'al imanana ka imani ajuz. Ya Allah, jadikan iman kami seperti imannya nenek tersebut. Karena untuk mengenal Allah tidak perlu dalil sebenarnya. Tidak perlu dalil. Secara fitrawi manusia itu sebenarnya sudah membimbing kita untuk menyatakan ada yang menciptakan kita. Di dalam ruangan ini misalnya, tidak ada satu benda yang ada di dalam ruangan ini melainkan dia tercipta sendiri, tidak ada. Tidak ada yang tercipta sendiri. Semuanya itu ada yang membuatnya. Mulai dari tehel, dari masjid yang besar ini juga ada yang membuatnya. Kamera ada yang buat. Pakaian kita, kopiah kita, semuanya. Tidak ada yang tercipta dengan sendiri. Padahal ini kan benda-benda kecil. Kalau benda kecil saja tidak tercipta dengan sendiri, maka bagaimana dengan alam semesta dengan isi-isinya? Nah, ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan beliau juga ahli filsafat. Bahkan Ibnu Khaldun mengatakan di dalam kitab Muqaddimah, man arad idkhal ar-raddi 'ala al-falasafah fa'alaika bi kutubi al-Ghazali wal Imam Ibn al-Khatib. Ibnu Khaldun mengatakan, siapa yang ingin mengkritik pemahaman filsafat fi aqaidihi, di dalam akidah mereka,
man arada idkhala raddi 'ala al-falasafati fi 'aqaidihi fa 'alaika bi kutubil Ghazali wal Imam Ibn al-Khatib. Siapa yang ingin mengkritik pemahaman-pemahaman menyimpang dari golongan para filosof di zaman tersebut, maka hendaklah dia merujuk dan membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali dan kitab-kitabnya Fakhruddin Ar-Razi. Itu rekomendasi langsung dari Ibnu Khaldun. Jadi kalau kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, beliau mendalami ilmu filsafat. Itu tujuannya satu, biar beliau mendapatkan informasi yang valid, tidak asal dengar dari orang, sehingga nanti kritikannya itu objektif. Makanya beliau mendalami, menguasai ilmu filsafat. Setelah itu beliau lihat mana yang bertentangan dengan Islam, beliau kritik. Jadi satu kitab namanya Nihayatul Uqul. Nihayatul Uqul. Adapun Imam Ghazali juga punya kitab mengkritik para filosof muslim, khususnya Ibnu Sina dan Al-Farabi, dalam kitab berjudul Tahafatul Falasafah dan juga Maqasidul Falasafah. Setelah Imam Ghazali mengkritik para filosof, muncul ulama setelahnya mengkritik Imam Ghazali, namanya Ibnu Rushdi, berjudul kitab yang beliau tulis untuk mengkritik kitab karya Imam Ghazali berjudul Tahafatut Tahafut. Kalau Imam Ghazali kitabnya Tahafatul Falasafah, beliau namakan kitabnya Tahafatut Tahafut. Jadi itu hal yang biasa di dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat di zaman itu. Jadi satu bidang ilmu namanya al-munazarah, diskusi ilmiah atau perdebatan dengan tujuan mencari kebenaran. Tapi kalau ahli tasawuf tidak suka itu. Makanya dalil-dalil, ya, ada seorang doktor ini sekarang pakar ilmu kalam Asy'ari dunia. Alhamdulillah zaman kita ada. Namanya Dr. Said Fauda. Dr. Said Fauda ini beliau lulusan terbaik doktor di Al-Azhar Syarif, jurusan ilmu teologi dan filsafat. Nah, beliau ini di zaman kita masih hidup. Itu luar biasa ketika menjelaskan setiap, ya, pemahaman Asy'ariyah satu persatu dijelaskan. Nah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pemahaman-pemahaman Asy'ariyah itu punya sanad semuanya. Jadi bukan Abul Hasan Asy'ari menciptakan pemahaman baru, tidak. Tapi beliau mengumpulkan pemahaman lama itu dijadikan madhab yang sistematis, yang nanti nisbat kepada nama beliau, nama belakang beliau, Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari jadi Asy'ariyah. Maka disebutkan oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, beliau wafat pada tahun 429 Hijriah. Beliau punya kitab berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau sebutkan sanad-sanad ilmu Abul Hasan Asy'ari. Ternyata bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dibuat hal yang baru, tidak, tapi beliau, karena di zaman beliau ini sudah banyak firqah-firqah yang menyimpang pemahamannya, maka beliau berinisiatif untuk membuat satu pemahaman yang benar yang beliau kumpulkan dari guru-guru beliau. Makanya Abdul Qahir Al-Baghdadi ini punya guru, itu para imam besar, diantaranya Imam Isfirayini. Imam Isfirayini, Abu Bakar Bakkalani, dan Ibnu Furaq yang wafat pada tahun 406 Hijriah. Ini juga tokoh Asy'ari besar, namanya Ibnu Furaq. Bisa dibaca Ibnu Furaq, bisa dibaca Ibnu Fawr. Beliau bertiga ini tokoh besar Asy'ari belajar kepada guru yang bernama Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili belajar langsung kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tiga tokoh besar ini sanadnya nyampe kepada Abul Hasan Asy'ari. Jadi bisa dipertanggungjawabkan pemahamannya dan diikuti oleh ulama hadis. Kayaknya seorang syekh namanya Abu Utsman As-Sabuni yang lahir pada tahun 373 Hijriah. Beliau menulis kitab berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Akidahnya para salaf dan para ahli hadis.
akidahnya sama. Akidahnya salaf dan ashabul hadis itu akidahnya Asy'ari. Karena Abu Utsman As-Sabuni ini beliau mengajar kepada 3 imam besar, Abu Bakar Bakkalani, Al-Imam Isfaraini, dan juga Ibnu Fura. Yang 3 ini adalah ulama Asy'ariyah. Maka disebutkan di sini pemahamannya para sufi terdahulu, Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam As-Sari As-Sakhati, Abul Haris Al-Muhasibi, Bishr Al-Hafi, Ma'ruf Al-Qurhi. Ini akidahnya sama seperti akidah Asy'ariyah. Padahal mereka itu akidahnya itu bukan pendekatan ilmiah, pendekatan irfani, pengalaman spiritual. Ternyata Al-Imam Al-Kalabadhi yang wafat pada tahun 380 Hijriah punya kitab judul At-Ta'arruf. Kitab tersebut ada bab khusus menjelaskan akidah para sufi. Ternyata dijelaskan satu persatu. Kemudian kita bandingkan dengan kitab daripada ulama-ulama Asy'ariyah, itu tidak ada bedanya, sama. Yang kedua, akidah para ahli tafsir juga demikian. At-Tabari, Imam Qurtubi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ar-Razi, dan banyak para imam tafsir, Al-Imam Al-Bagawi, itu ketika menafsirkan ayat-ayat seperti yang disampaikan, Qulillah khaliqu kulli syai'in, katakanlah Allah yang menciptakan segala sesuatu, penafsirannya sama semua. Apa itu penafsirannya? Bahwa perbuatan makhluk adalah makhluk. Kesimpulannya perbuatan makhluk adalah makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa perbuatan makhluk itu dibuat oleh makhluk, bukan diciptakan oleh Allah. Tapi kalau pemahaman Asy'ariyah, perbuatan makhluk itu juga adalah makhluk. Artinya perbuatan itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidahnya ahli hadis juga sama. Ahli hadis Ibnu Hajar Asqalani, kita bisa lihat walaupun beliau tidak mendeklarasikan diri beliau Asy'ari, tapi dari kitab-kitab beliau Fathul Bari itu sudah menjelaskan pemahaman beliau. Di antaranya beliau ketika menafsirkan dan mentakwil hadis Nabi Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Ibnu Hajar Asqalani beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, maknanya bukan Allah turun secara fisik, tapi makna itu yang pertama yunzilullah amrahu, Allah menurunkan perintahnya, bukan Allah yang turun. Makna yang kedua yunzilul malaikah, Allah menurunkan malaikatnya. Yang ketiga beliau kutip dari pendapat Imam Malik bin Anas, yaitu rahmatun makhsusah, maknanya Allah turun di sepertiga malam, bukan Allah turun, tapi Allah menurunkan rahmat khusus. Karena Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Yang bertempat makhluk.